Berdiri siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Pada kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, satu orang maju ke depan. Wahab, silakan maju ke depan. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk membaca doa sesuai agama saya, yaitu agama Islam. Dan teman-teman yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Wahab. Silakan duduk. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Semua hadir ini? Abdul Haris mana? Abdul Haris. Berdiri Abdul Haris. Abdul Wahab Kue. Adianto Tito. Ya. Andika Pratama. Adianto Watora. Asmita Sari. Bintang Permatasari. Suaranya mana? Brilian Usman. Bida, Bu. Udah ya. Bunga Citra Lestari. Elizabeth Kambu. Febrian Martinus Tamar. Jamalia Sasefa. Jeffrey Hamsa Umnia. Julian Moses Rumamuri. Kurniawan Bakti. Hadir, Bu. Laode Adnan Buyut. Bu. Mercy Prawen Cantika Satya. Indah ya. Mei Megalista Sirvepa. Muhammad Ibrahim Fabanyo. Hadir, Bu. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Muhammad Albanirai. Alfa. Dia kemana nih? Tanpa keterangan, Ibu. Musa Kawa. Sudah dijenguk kan belum? Sudah. Sudah ya. Durjania Sri Pamusa Seva. Oriza Azahra Mistiani Lesoin. Namanya bagus ya. Pascalina Aprianti Mas Sumbau. Febrianus Matasi. Hadir, Bu. Putri Aulia Effendi. Rahmat Fauzan Muafakur. Reni Gresita Syakema. Rina Nimsa Momosu. Rini Kartika Yanko. Taslin Naroba. Tiara Putri Aulia Bages. Triana Sela dan Dula. Yehuda Wilhelmius Nafi. Joshua Henrikus Lain. Hadir, Bu. Ini ada semuanya. Taufik Ruslin Tanda. Nur Aisyah. Bida, Bu. Oh, pindah di bahasa.
Fitriyanti Wanggur. Oke, masih ada yang belum dipanggil namanya? Alhamdulillah semua sudah. Baik, jadi hari ini Ibu masuk lagi untuk melaksanakan PPL yang kedua ya. Ya, Baik, Bu. siapa yang tahu minggu lalu kita belajar apa? Tentang Jeffrey, minggu lalu kita belajar apa? Tentang bank Sentral. sentral. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang bank sentral. Jadi apa itu tugasnya bank sentral? Sudah tahu toh? Sudah. Terus wewenangnya, ya. Ya, Terus Bu. apa itu bank sentral yang ada di Indonesia? Semua sudah tahu. Nah, Sudah, Bu. kelanjutannya hari ini itu kita akan belajar tentang alat pembayaran tunai dan non tunai. Ya. Oke. Ibu tanya dulu, kalau alat pembayarannya yang tunai itu yang mana? Uang. Ya, jadi alat pembayaran tunai itu berarti uang yang fisiknya, ya. Jadi baik uang logam maupun uang kertas. Nah, kalau alat pembayaran non tunai, ATM. seperti ATM, cek, ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar yang dua itu. Depan itu kamu bikin sebuah video, ya. Ya, Bu. Jadi kamu bikin sebuah video, kamu berbelanja di toko, bagaimana kamu menggunakan alat pembayaran non tunai. Ya, Ya. Bu. Oke, sebelumnya kita saksikan dulu video ini. Oke. Ini adalah jelas ya? Jelas, Bu. Alat pembayaran tunai dan non tunai. Jadi alat pembayaran itu dibagi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan non tunai. Itu alat pembayaran. Kemudian alat pembayaran tunai itu apa saja? Contohnya adalah Uang. Ya, uang kartal. Kemarin Ibu sudah kasih tahu toh, uang kartal itu yang mana? Uang Kertas. kertas dan uang logam. Ya, itu adalah uang kartal. Kartal. Nah, alat pembayaran non tunai itu contohnya seperti cek, ya, giro, terus kartu debit atau ATM. Nah, sekarang kita membayar sudah menggunakan sistem elektronik, ya. Itu kita hanya menggunakan HP, kita bisa membayar apa yang akan kita beli, ya. Nah, kemudian alat pembayaran tunai, ya, atau uang. Nah, sebelumnya kita tahu dulu. Jadi semua benda itu tidak akan terjadi ada dengan sendirinya. Selain itu pasti ada sejarah kenapa bisa sekarang kita menggunakan uang, ya. Oke, sebelum itu Ibu kasih video dulu sejarah tentang uang, ya.
benda kalau tidak ada sejarahnya, ya. Ini misalnya ini tas terbuat dari mana? Siapa yang menciptakan tas? Bagaimana awal kisahnya sehingga ada tas, ya toh? Ini juga uang. Jadi ada sejarah uang. Jadi zaman dulu itu mereka belum kenal itu uang, ya. Seperti tadi dalam video. Jadi mereka itu mau cari makan berarti tanam sendiri, ya toh? Nah, seiring perkembangan zaman, terus kebutuhannya juga kompleks. Saya mau butuh baju. Nah, saya mau cari baju di mana? Oh, saya harus cari orang yang bisa saya tukarkan, misalnya makanan atau jagung yang saya punya untuk ditukarkan dengan baju, ya. Seperti misalnya dia ke toko. Nah, itu adalah cikal bakal tumbuhnya istilah yang disebut dengan barter. Oke, siapa yang tahu barter? Jeffrey? Ya, coba. Apa itu barter? Berdiri. Gimana? Barter adalah tukar menukar antara barang dengan barang. Ya. Ini adalah barter. Nah, di gambar ini kamu lihat nih, ada orang mau buku ditukar dengan bisa, ya toh? Kemudian ada di suatu pasar itu dia bawa sebuah kayak ikan mau ditukarkan dengan minyak goreng seperti itu. Jadi dulu itu malah ada di Nusa Tenggara Timur itu ada satu pasar yang sampai sekarang mereka masih menggunakan barter, ya. Mereka kayak bawa garamnya dari gunung untuk ditukarkan dengan ikan yang ada di kemudian jenis alat pembayaran non tunai, ya. Jenis-jenisnya itu ada. Yang pertama itu adalah berbasis kertas, ya. Berbasis kertas itu yang pertama contohnya adalah cek, ya. Jadi cek itu adalah alat pembayaran non tunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah pencairan. Jadi surat perintah pencairan. Jadi kalau ibu punya uang di bank, kemudian ibu dikasih cek sama bank, ibu hanya tanda tangan, ibu tulis namanya, misalnya namanya Bagas di situ, terus ibu tanda tangan ambil 200 juta, kamu bawa di bank. Jadi itu surat perintah pembayaran. Di bank itu siapa yang bawa itu, kemudian nama ada di situ. Misalnya Bagas, ibu suruh ambil uang, ini pakai menggunakan cek, itu akan cair, akan jadi uang nantinya kalau ibu kasih, ya, mengerti ya? Itu adalah cek. Jadi surat perintah, ya, surat perintah pembayaran sejumlah uang yang tertera dalam kertas itu dengan nama yang ditunjuk tadi, ngerti ya? Nah, itu adalah cek. Contohnya itu gambarnya ada, itu cek dari Bank BCA, ya. Oke, kemudian namanya giro. Nah, giro itu kebalikannya, ya. Bukan dia surat perintah, dia tidak kayak untuk satu orang. Jadi giro itu pembayaran non tunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah kepada bank. Jadi kepada bank bedanya itu giro tidak menggunakan untuk mencairkan dana, ya, tidak dicairkan. Kalau tadi dicairkan, ya. Kalau giro itu memindah bukukan sejumlah uang. Jadi dia tidak dicairkan nih, kayak cek tadi 200 juta, ambil ini 200 juta. Kalau itu tidak, kalau giro itu kita kasih ke seseorang untuk memindah bukukan ke rekening ini, ya. Jadi tidak ditunaikan begitu, ngerti ya? Nah, itu adalah giro. Kemudian ada namanya nota debit, ya. Nota debit itu surat yang diterbitkan bank untuk menagih utang seseorang atau nasabah lain melalui clearing berdasarkan nominal dan waktu yang sudah ditentukan. Jika Anda memilih menggunakan debit, maka Anda harus menggunakan utang terlebih dahulu di suatu bank, ya. Jadi nota debit itu adalah, ya, jadi nasabahnya itu harus mengutang dulu di bank, ya. Kemudian nota debit digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor. Biasanya itu kalau nota debit itu hanya untuk transaksi antar kantor saja, ya. Itu nota debit. Kemudian nota kredit itu surat yang diterbitkan bank dan digunakan nasabah untuk mengirim dan memindahkan dana non tunai kepada nasabah lain melalui clearing. Nah, istilah clearing itu biasanya dari bank ke bank lain. Jadi bukan dari bank dengan bank. Saya BRI dan BRI. Kalau BRI itu bukan clearing. Tapi dari bank BRI ke bank BCA itu namanya clearing. Ya? Berarti ya?
tunjuk dulu, kebetulan ibu punya kartu ATM, ya. Nah, ibu punya ini kartu ATM, ya. Nanti punya 3. Nah, ini kartu ATM. Kartu ATM ini Bank Papua, ini Bank BRI, Beritama, ini Simpedes, ya. Ini di dalam, nah ini namanya kartu debit. Kartu debit itu kita isi dulu uang di dalam sini, ya. Baru kita bisa belanja, ya. Itu. Jadi kita belanja apapun itu bisa menggunakan kartu debit atau ATM. Ngerti ya? Nah, yang kedua itu ada namanya kartu kredit. Nah, kartu kredit, ibu belum pernah bikin kartu kredit. Nah, kartu kredit itu persyaratannya sangat banyak. Dia harus ditahu penghasilannya berapa. Kenapa? Takutnya dia limit. Limit itu maksudnya di batas gitu ya. Kartu kredit itu kita hanya bawa sebuah kartu namanya kartu kredit, terus belanja ke mall. Saya mau beli ini pakai ini. Itu itu berarti kita kredit. Kredit itu apa artinya? Utang. Nah, kredit itu utang. Ya. Jadi kita ke suatu minimarket atau ke suatu mall belanja pakai kartu kredit. Itu berarti nanti akan ada tagihan setelahnya. Ngerti ya? Nah, jadi ibu punya pengalaman dulu sering dengan temannya ibu waktu kuliah, dia ada kartu kreditnya itu pokoknya ambil saja yang kamu mau, nanti baru belakangan dibayar. Oh, seperti itu ya. Tapi ada limitnya. Misalnya kartu kreditnya isinya hanya boleh 5 juta. Berarti kamu batasnya hanya boleh belanja sampai 5 juta. Bulan depan ada tagihan dari bank. Ya, ngerti ya? Itu kartu kredit. Kalau kartu debit kayak ATM ini kita sudah isi memang di dalam. Jadi kita tidak ada tagihan selanjutnya, ya. Ngerti ya? Berikutnya itu berbasis elektronik, ya. Berbasis elektronik itu yang pertama ada yang namanya berbasis kartu. Ya, ada juga itu e-money itu berbasis kartu. Ibu kasih lihat. Ibu punya. Nah, ini namanya e-money. Kenapa e-money? Karena ini bisa digunakan pada saat misalnya kalau di kota besar itu kita naik busway, ya, kita bayar apa namanya, bayar bis, terus bayar apa namanya nih, kartu tol, ya, terus bisa bayar parkiran. Ini harus diisi dulu. Misalnya saya mau naik busway, waktu ibu dapat ini pada saat ibu ke Jakarta dan ibu beli ini. Naik busway ini harus diisi dulu. Busway itu waktu itu 7.000. Ibu harus isi misalnya 30.000. Nah, ibu bebas menggunakan ini, tinggal scan langsung berkurang. Jadi harus diisi dulu ya. Dan gunanya itu untuk membayar tagihan misalnya tol, bukan tagihan tapi pada saat kita masuk tol kita menggunakan ini. Masuk busway menggunakan ini. Ngerti ya? Itu contohnya seperti kartu Brizi juga ya. Jadi berbasis server itu maksudnya kita hanya menggunakan smartphone, ya, handphone yang pintar. Karena ada juga handphone tidak bisa ini ya. Nah, kita harus menggunakan smartphone. Dulu OVO ini dia pakai kartu saja. Jadi kita isi di sini, terus bisa belanja di. Sekarang di upgrade menjadi hanya kita bawa satu handphone, di situ sudah diisi. Ini juga harus diisi dulu, ya. E-money dan masih banyak lagi. Ada Dana, ada GoPay, ya toh? Jadi banyak. Terus bisa dipakai apa namanya lagi, Shopee Pay, ya toh? Terus ada Briva, kita tinggal ini Briva langsung belanja di Shopee, nah langsung tinggal Briva, enak, ya. Sekarang praktis, sekarang yang penting HP dan datanya kuota, betul. Dari video tadi yang kamu lihat pembayaran tunai dan non tunai, yang ini mau tanyakan. Siapa yang pernah berbelanja menggunakan pembayaran non tunai e-money atau elektronik, uang elektronik? Siapa? Ayo. Ya, kamu menggunakan apa? ATM. Oh iya. Menggunakan ATM. Siapa lagi?
Mungkin yang pakai smartphone siapa? Berdiri. Berdiri. Pakai dana ibu. Pakai Dana. Iya. Oh iya. Belanjanya di mana? Di online. Oh, di online. Terus yang perempuan. Ayo, siapa lagi? Ya. Kamu menggunakan apa belanjanya? Oh, pakai transfer. Ya, belanja pakai transfer. Oke. Nah, itu adalah pengalaman pasti yang sangat menyenangkan menggunakan e-money ya. Jadi sekarang ini sudah praktis. Orang tidak perlu bawa uang banyak, bawa handphone saja ya. Dengan segala keamanannya, ingat harus ada pengamannya. Jangan orang tahu PIN-nya ya. Karena di dalam smartphone ini kalau mau dihitung ini banyak uangnya nih ya. Seperti itu. Jadi harus ada pengamannya. Oke. Berikutnya, Ibu mau kasih tugas. Kamu bikin satu kelompok dulu. Ibu bagi kelompoknya ya. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 itu Asmita Sari, kemudian Tiara, kemudian Bunga, Lao Jeffrey dan Laode Anan. Kelompok 1 ayo. Bisa. Kelompok 2 itu Ibrahim, Kurniawan Bakti, Elizabeth Kambu, dan Mei Megalista dan Muhammad Iqbal. Julian Moses, Musa Kawa, Febrian Martinus Tamat, Abdul Haris, Pascalina sama Andre. Masuk. Kelompok. Nah, Ibu kasih tugas kamu membuat satu video. Perhatiannya di sini, Ibu kasih tugas membuat satu video. Kamu datang ke toko untuk berbelanja. Ingat, menggunakan uang non tunai. Ya. Pergi ke suatu toko untuk belanja. Ingat, menggunakan alat pembayaran non tunai. Ya. Nanti Ibu undi di sini. Ya, Ibu undi siapa yang dapat, misalnya kamu berbelanja pakai ATM, terus pakai QRIS, kemudian pakai transfer, kemudian pakai uang tunai. Ya, ingat kamu bikin satu video bagaimana cara membelanjakannya. Ya, mengerti ya? Oke, Ibu panggil kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Satu orang saja. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Yang kelompok 7 dan kelompok 8. Nah, Ibu sudah bikin satu kayak undian. Kamu tarik undian atau ambil satu kertas. Itu adalah tugas yang akan kamu dapatkan. Jelas ya? Oke, kelompok 1 tidak boleh lihat Bu kertasnya, tutup mata terus ambil. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. 4, 5, 6, 7 nanti. Itu hanya 6. ATM. Nah, jadi kelompok 1 ini nanti kamu berbelanja di minimarket, kamu menggunakan ATM. Oke. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 mendapatkan tugas kamu berbelanja menggunakan mobile banking atau transfer, ya. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 kamu dapat apa? Kelompok 3 dapat QRIS.
dapat kiris. Jadi kamu menggunakan alat pembayaran caranya dengan kiris, ya. Kemudian yang keempat dapat kiris lagi. Yang keempat adalah kiris. Kemudian yang kelima ATM. Yang keenam tunai. Yang ketujuh SMS banking atau transfer pakai mobile banking, ya. Oke, jelas ya? Silakan dulu. Kelompok kamu akan buat nanti. Ingat, minggu depan kamu kumpulkan ke ibu dan ingat bikin satu laporan tentang bagaimana cara atau manfaat menggunakan ATM atau pakai kiris atau pakai SMS banking, ya. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Jelas ya? Oke. Jam berapa? Sore. Nanti kumpul di dapur macam mana teman-teman? Jam 4 dan jadi Di Kela ada kiris di sana, ya. Kamu belanjanya di mana? Nanti videonya. Senjamar. Oke. Baru kamu cari tentang nanti siapa yang pihak tokonya marah. Jadi kamu harus yang pertama kamu harus menghubungi dulu toko yang akan kamu buat video, ya. Jadi hubungi yang punya toko, bilang bisa atau tidak kita mau bikin satu video untuk melakukan pembayaran, ya. Mengerti ya? Nah, kemudian ibu akan pantau kamu melalui grup WA sudah sampai di mana proyek yang akan kamu kerjakan nanti, ya. Jadi kalau ada masalah, misalnya kendalanya ibu saya tidak bisa video karena pihak tokonya tidak mau, nanti hubungi ibu, ya. Jelas ya? Oke. Jadi perhatiannya lagi, setelah kamu membuat satu video, endingnya kamu bikin satu laporan, ya. Laporannya itu di dalam kertas HVS atau A4, kamu tulis di atasnya itu nama kelompoknya, ya. Misalnya kelompok 1 namanya Jeffrey, terus Abigail, siapa begitu, ya. Kemudian cari judulnya, kemudian kamu tulis judul alat pembayaran menggunakan mobile banking, misalnya seperti itu, alat pembayaran menggunakan ATM. Kemudian kamu cari gambar, ya, gambar yang berkaitan dengan temanya tadi, judulnya tadi. Misalnya yang pakai kiris, berarti kamu cari di Google itu gambar tentang kiris, ya. Kemudian setelah itu kamu bikin laporannya, menganalisis apa manfaatnya, apa kekurangannya menggunakan alat pembayaran tunai dan non tunai. Jelas ya? Jelas. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau begitu kita kuisis dulu, ya. Jadi minggu depan itu sudah harus selesai, ya. Yang ada kendala misalnya tidak bisa menghubungi dan sebagainya, hubungi ibu melalui WA, ya. Jelas ya? Coba jangan pegang HP. Jadi tadi adalah
tugas kamu, yaitu membuat video ya. Nah, untuk berikutnya Ibu akan memberikan suatu kuisis seperti biasa. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada siang ini, kita kuisis dulu ya. Itu akan melihat kemampuan kamu dalam materi yang Ibu sudah kasih, yaitu alat pembayaran tunai dan non tunai. Ayo semua pegang HP-nya. Ibu akan kirim link di grup ya, grup kelas. Join ke Ibu. Namanya Ibu punya password itu Sampolawat. Huruf kecil semua ya. Mudah-mudahan bisa masuk. Kalau yang sudah masuk silakan ini. Tunggu ya. Oke. Ibu belum mulai toh? Sudah buka semua kuisisnya? Sudah? Oke. Oke. Silakan kerjakan. Masih lihat dua orang kan langsung ke ini, langsung ke HP-nya gitu. Yang betul-betul oh, tidak ada HP. Nih, tunggu Pak, jangan di dia. Mas ini Pak, ini dia kayaknya. Ini bisa juga. Oh, udah ada. Oh, Itu. nih cari yang connect saja. Yang sudah connect. Antrian juara untuk saat ini. Setelah itu Asminta Sari. Sudah semua? Belum. Jeffrey belum. Andianto Watora.
itu adalah Taufik Ruslin. Kasih tepuk tangan dulu. Kemudian juara kedua itu Jeffrey. Ya, kemudian yang ketiga itu Iqbal. Ya, itu 3 peringkat teratas ya. Yang berarti itu nilainya tuntas. Jadi yang belum tuntas jangan berkecil hati ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya tentang tugas yang akan dilakukan nanti minggu depan? Semua jelas ya? Oke. Kalau begitu sebelum kita pulang, silakan kursinya dibereskan lagi. Oke? Jadi itu tadi materi tentang alat pembayaran tunai dan non tunai. Kamu sudah lihat siapa yang tadi pada saat kuisis yang menduduki peringkat teratas ya, 3 teratas. Kemudian Ibu sudah kasih tugasnya adalah Ibu ulang lagi membuat satu video tentang alat pembayaran non tunai. Dan Ibu sudah kasih tadi per kelompok ya. Ya, Bu. Jadi sebelum Ibu akhiri, satu orang berdoa maju di depan. Kak Kalina, ayo maju. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di kajian hari ini, karena kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan izinkanlah saya berdoa menurut agama saya yang berdoa bagi teman-teman yang beragama Islam berdoa menurut Yesus bacaan ini telah belajar mengenai pelajaran yang diberikan dari guru dan yang keberatan untuk kita semua yang telah diberikan. Sekarang kami akan pulang dari pagi dari memudahkan dan menjadikan kami nanti rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berdiri siap.